Tapi saya pikir kita akan bermain jauh lebih bagus dibandingkan di Basra ya untuk menghadapi Filipina dan kita bisa mencetak lebih dari 2 gol dan memenangkan laga. Tapi ternyata tidak bisa bikin apa-apa ya, tidak mampu untuk bisa berbuat banyak melawan Filipina karena Filipina saya anggap pertandingan ini jauh lebih bagus dibandingkan permainan kita ya. Satu nilai plus bagi kita bahwa kita tidak kalah, itu saja buat kita masih bisa membalas ketinggalan kita, hampir saja kalah di sini ya lewat gol Sadil Ramdhani, gol yang memang saya pikir gol yang sangat cantik, yang sangat indah. Itu saja buat kita permainan, tapi selebihnya memang agak ya tidak memuaskan sama sekali menurut saya ya. Saya tidak tahu dengan rekan-rekan bagaimana. Kita harus fair bisa mengatakan di sini kalau memang tidak bagus ya harus bilang tidak bagus. Kalau kita bilang oke, baik ya harus bilang baik. Nah ini harapan gue sih, harapan gue supaya kita pede lagi dengan timnas kita yang sekarang gitu. Jadi percaya diri. Kemarin gue sempat ngeliat, wah ini timnas kita bakal gila nih. Nggak 5-1 bikin drop juga sih. Emang bikin drop juga. Oke. Terus ada perkataan juga dari Bung Towel yang bikin rame juga di media. Gue belum lihat videonya, nggak tahu ini media hoax atau enggak, tapi rame banget di media sosial yang dia bilang Sintayong harus minta maaf atas kekalahan ini. Gue nggak ngelihat sekosong itu. Kalau gue melihat sesuatunya atas dasar apa dia ngomong kayak gitu. Gue mewajarkan di sini. Kenapa? Karena mungkin dia berpikiran kayak gini. Kita nih sudah terbangun motivasi kita untuk percaya dengan timnas yang kualitasnya sekarang udah bagus. Ada kata-kata STY yang kayak gini, dibilang Irak itu dia hanya bagus di sisi peringkat level aja, di peringkat FIFA-nya aja. Tapi kalau di lapangan maksudnya kan bisa jadi kita menang gitu. Nah ini kan menambahkan apa namanya rasa optimis kita kan. Tiba-tiba pas main jebret 5-1 kalah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hampir nggak ada shoot on target. Kita benar-benar kewalahan, benar-benar babak belur kemarin lawan Irak. Nah ini mungkin yang menjadi kekecewaan Bung Towel ini yang sampai dia bilang ya lo harus minta maaf. Mungkin salah satunya atas ucapan yang itu atau beberapa hal lainnya yang selama ini dia kritisi. Gue gue agak sependapat maksud gue karena mungkin dia punya penilaian dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang harus dilakukan karena future-nya ini tidak dipersiapkan. Mulailah mencari cara-caranya sendiri. Iya, regenerasi, potong seluruh generasi yang itu ada. haknya, itu haknya, gitu kan. Itu haknya. Tapi kan fair play harus ada. Insan olahraga itu dasarnya, Mas. Pilih olahraga. Iya, tapi ini sebenarnya analisa atau secara filosofi yang berbeda sih sebenarnya antara Bung Towel melihatnya ini profesional kontrak, kamu sepakat ya harusnya ngikutin dong gitu. Saya maklum bahwa orang atau saya melihat segala sesuatu dengan cakrawala yang lebih kompleks. Iya. Saya melihat dari cakrawala federasi juga. Iya. Memang gabungkan beberapa ya. Iya. You datang dari negara yang sejak 86 langganan Piala Dunia. Tapi apakah boleh arogan? Tidak. Di sepak bola nggak ada istilah itu. Tapi para pemain membuktikan ketika mereka bisa bermain taktis, mereka bisa mengalahkan tim lawan, bermain di kandang lawan tersebut setelah tertinggal. Artinya apa? Mental teman-teman, mental dari para pemain ini sudah kuat. Intelijensia mereka jalan. Saya berdoa dan saya harapkan bahwa mereka bisa konsisten. Walaupun secara permainan kita digempur. Tapi digempur itu gak masalah. Yang penting kita bisa menahan. Dan counternya tuh rapi, kan pernah saya jelaskan. Mau main bertahan itu gak masalah. Setelah unggul ya timnas Indonesia ini bermain bertahan. Gak masalah. Pertanyaan pertama gue adalah, lo melihat seperti apa kekalahan 1-5 ini? Ya pahit sih ya. Ya. Padahal sebelum pertandingan gue udah punya perkiraan bahwa ini ya buat dapat 1 poin sih masuk akal. Seri. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini Irak, Jesus Casas pelatihnya bisa dikatakan apa ya, masih mencari. Di media-media Irak mengatakan bahwa ini tim pertahanannya lemah, masih punya banyak celah. Tapi kenyataannya memang pas pertandingan itu beda ya. Irak mainnya bisa dikatakan mendekati sempurna. Plus lagi ditunjang dengan penonton yang penuh, 65.000 sold out. Kayak di GBK ya? Kayak GBK sold out, dan juga mereka kan kita tahu orang-orang Persia ini fanatismenya gila ya.
Dan Presiden datang, Menteri Olahraga datang, bahkan beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan datang kayak mau perang aja ya. Datang semua lengkap, dan itu memang memberikan sebuah tekanan ya. Iya, dan juga kalau kita lihat memang Irak ini memulai pertandingan dengan sangat bagus. Ya. Sebelum pertandingan gue sempat siaran nih waktu itu Al-Quwa Al-Jawiyah. Oh, timnya mereka Air Force. Betul, Air Force ya kalau bahasa Arabnya kan Al-Quwa Al-Jawiyah. Ini ada namanya Ali Jasim. Gue berkali-kali tuh di siaran itu gue bilang jangan sampai ini pemain ngegolin kita nih. Dan ternyata bagus dan gara-gara dia Jordi Amat bikin gol bunuh diri. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuadnya kesulitan bermain dengan lapangan sintetis milik Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila. Kondisi lapangan yang buruk lantas membuat Timnas Indonesia butuh waktu untuk beradaptasi. Puncaknya, tim Merah Putih berbagi angka karena bermain 1-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Timnas Indonesia sempat tertinggal 0-1 dari Filipina karena gol dari Patrick Reichelt pada menit ke-23. Beruntung, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan berkat kreasi Sadil Ramdhani pada pertengahan babak kedua. Seperti yang kalian lihat, di 45 menit pertama saya mengakui kami tidak bermain dengan baik. Akan tetapi, sebenarnya saya sudah berekspektasi laga ini sulit di babak pertama, kata Shin Tae-yong. Apalagi dengan kualitas lapangan, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi dengan lapangan. Namun, akhirnya sampai kebobolan, lanjut Shin Tae-yong. Rumput sintetis di kandang Filipina tak ayal menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Namun, Shin Tae-yong tidak mau menyalahkan kondisi lapangan karena fasilitas yang diberikan sudah sesuai regulasi FIFA. Dari lapangan sintetis ini memang sudah masuk dalam standar FIFA, jadi kami harus menghormati dimanapun bermain. Apapun lapangan yang digunakan, kami harus terima dengan itu, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengharapkan Timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran dari laga melawan Filipina. Kedepannya agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal karena sudah terbiasa dengan situasi. Laga selanjutnya jika bermain lagi di lapangan sintetis, saya berharap bisa main di lapangan sintetis yang lebih bagus, kata Shin Tae-yong. Kami akui lawan Filipina sangat sulit karena banyak pemain dengan passion mereka main di kandang. Kami tidak terbiasa bermain di lapangan itu, maka saya harapkan mereka bermain lebih baik di babak kedua, ujar Shin Tae-yong. Hasil melawan Filipina membuat Timnas Indonesia menghuni peringkat terakhir, di klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan penyebab utama timnya kesulitan melawan Filipina di matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gara-gara faktor yang diungkap Shin Tae-yong tersebut, skuad Garuda kesulitan untuk menang dan harus puas hanya bisa meraih 1 poin usai ditahan Filipina 1-1. Ya, Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin dari Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa tanggal 21 November tahun 2023 malam WIB. Skuad Garuda tertinggal lebih dulu lewat gol Patrick Reichelt 23. Beruntung, Timnas Indonesia yang mengembangkan permainan berhasil mencetak gol penyama kedudukan via tendangan terukur Sadil Ramdhani 70. Hasil imbang ini membuat skuad Garuda mendekam sebagai juru kunci klasemen sementara Grup F. Selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengakui timnya mengalami kesulitan dalam 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan, Timnas Indonesia terkendala dengan perjalanan panjang dan adaptasi kandang lawan. Dalam 2 pertandingan berturut-turut ini, kami mengalami banyak kesulitan, seperti perjalanan yang sangat panjang butuh waktu lama, lalu waktu dan taktik yang berbeda, dan terutama bidang ini yang tidak terlalu kami kenal dan kami mengalami kesulitan yang sangat besar untuk beradaptasi dengan lapangan ini, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan sejumlah faktor itu membuat Timnas Indonesia tampil kurang maksimal dalam 2 pertandingan terakhir. Meski begitu, mantan pelatih Songnam Ilhwa tersebut menuturkan Asnawi Mangkualam dan kolega tetap berusaha menampilkan yang terbaik, jadi semua faktor berdampak negatif pada penampilan kami, sambung Shin Tae-yong. Tapi tetap saja,
Kami tidak menyerah bahkan ketika tim Filipina memimpin pertandingan. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain kami dan mereka juga bisa menarik tim Filipina untuk menunjukkan penampilan yang bagus juga. Lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Gara-gara hasil imbang itu, timnas Indonesia masih belum bergerak dari dasar klasemen grup F selanjutnya. Matchday ketiga dan keempat akan dimainkan pada Maret tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam di 2 laga tersebut.